Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berusaha, berdoa, berikhtiar semaksimal mungkin, maka serahkanlah urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan dinilai bukan hasilnya oleh Allah, yang akan dinilai adalah usaha kita, yang akan dinilai adalah ikhtiar kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah. Yakinlah apa yang Allah berikan kepada kita adalah hal yang terbaik. Contohnya, kita menginginkan sesuatu, kita ingin jabatan sesuatu tetapi Allah belum penuhi, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan yang terbaik buat kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Dan sebaliknya, apabila keinginan kita minta kedudukan dan jabatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan, maka kita tidak boleh sombong, keras kepala dan besar kepala. Karena tidak sedikit orang yang diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia terhina, akhirnya dia terjerumus ke hal-hal yang terhina, akhirnya dia masuk penjara, bahkan yang lebih buruk lagi, hidup dia makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup dia yang tadinya taat kepada Allah, setelah mengemban jabatan itu dia tidak taat lagi kepada Allah. Hidupnya yang tadinya dia rajin sholat, rajin ke masjid, sekarang sudah tidak ada lagi yang hadir dia ke rumah Allah yang mulia itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian tidak suka, kita minta berdoa kepada Allah, keinginan kita belum dipenuhi oleh Allah, kita tidak suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, justru itu yang terbaik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi apa yang kita cintai, kita senang mendapatkan apa yang kita inginkan, kita senang apa keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kesenangan kita itu buruk bagi kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu berimanlah kita kepada takdir Allah yang merupakan rukun iman yang keenam. Percaya kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik buruknya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus terima ketetapan Allah itu. Kalau kita tidak terima, maka kita akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi yang berbunyi, Allah berfirman, "Anallaha la ilaha illa ana." Kata Allah, sayalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Malam yaskur ala na'mai, barang siapa orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, walam yasbir ala balai, dan tidak sabar terhadap ujian dan cobaan dariku, walam yardo biqadai, dan dia tidak ridha, tidak terima terhadap ketetapanku, kata Allah, falyattakhidh rabban siwai, maka hendaklah cari Tuhan selain aku. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah apa yang kita inginkan tidak dapat, maka Allah usir kita dari dunia ini. Silakan cari Tuhan selain aku, jangan tinggal di bumiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat berat. Akhirnya orang tersebut tidak bisa menerima kenyataan, keinginannya tidak tercapai, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, berat bagi dirinya sehingga lari urat-urat syarafnya, dia bernyanyi, berdendang di tengah jalan, gila dia, naudzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.